Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara tentang teori modern organisasi dan manajemen. Ya, jadi setelah pada pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang teori klasik, kemudian ada teori neoklasik, dan sekarang teori modern. Apa itu teori modern? Pendahuluan. Teori klasik menekankan pada struktur formal dari organisasi dan manajemen. Teori neoklasik menitikberatkan pandangannya pada hubungan yang bersifat interpersonal atau informal dalam organisasi dan manajemen. Jadi teori klasik dan neoklasik ini, kalau klasik itu bagaimana sebuah organisasi dan manajemen itu bekerja sesuai dengan target, bagaimana perusahaan itu bekerja sesuai dengan target. Lalu setelah dilihat-lihat muncullah teori neoklasik, bahwa sebuah perusahaan, sebuah organisasi itu cenderung kasar terhadap para manusia di dalamnya, kasar terhadap para karyawannya, jadi kurang manusiawi. Jadi keduanya ini yang menjadi perhatian dari teori modern. Jadi teori modern ini tidak hanya melihat neoklasik, tapi melihat klasik dan neoklasik. Apa kelebihan dan kekurangan? Apa inti dari pemikiran kedua teori itu? Maka teori modern memandang bahwa dalam organisasi dan manajemen diperlukan untuk memadukan dan mengembangkan kedua teori sebelumnya, klasik dan neoklasik, atau formal dan informal. Jadi sebuah organisasi itu, ya, organisasi dan manajemen maksudnya, selain harus fokus kepada tujuan organisasi, juga harus lebih manusiawi, kira-kira seperti itu. Seperti apa itu bentuknya? Nah, kita berbicara awal mula munculnya sebuah teori modern ini. Penelitian ilmiah terus dilakukan dalam pengembangan teori organisasi dan manajemen. Pada tahun 1950-an muncullah teori baru dalam organisasi dan manajemen, yang dalam pendekatannya ingin menyatukan perbedaan-perbedaan pada teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu teori klasik dan neoklasik. Disebut teori modern organisasi dan manajemen. Teori modern ini disebut juga dengan istilah analisis sistem organisasi, yang mempunyai dasar bahwa organisasi terdiri dari semua elemen, baik organisasi secara keseluruhan maupun komponen-komponennya. Jadi organisasi ini, maksudnya teori ini muncul tahun 1950-an. Kalau kita tarik ke belakang, ya 30-40 tahun sebelumnya, di awal tahun 1900-an, ya, tahun 1910, 1920 itu muncul teori neoklasik. Dan 30 tahun, 40 tahun sebelumnya, di akhir tahun 1800-an muncul teori klasik. Jadi ketiga teori ini kurang lebih muncul dalam periode 30-40 tahunan. Kita lanjutkan. Inti dari pemikiran teori modern, bahwa
organisasi dan manajemen adalah suatu sistem yang adaptif, harus menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana organisasi itu berada. Jadi pertama, bahwa sebuah organisasi dan manajemen modern, ya, OM. Nah, jadi saya singkat organisasi dan manajemen ini OM, ya. OM itu dalam teori ini harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar, karena ternyata lingkungan masyarakat sekitar di mana organisasi itu berada, di mana OM itu berada, itu sangat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan organisasi tersebut, ya. Misalnya kita akan membangun sebuah lembaga di suatu tempat. Pertama kita akan membangun di Madura, ya. Tentunya kita menggunakan pendekatan lingkungan Madura, gitu. Jangan kita samakan dengan lembaga lain yang berdiri di Surabaya. Tidak bisa disamakan pendekatan kita terhadap masyarakat Surabaya disamakan dengan masyarakat Madura, beda cara pendekatannya. Walaupun lembaganya sama, kita lihat Madura ini lebih islami, ya, kita harus menggunakan pendekatan islami, seperti itu. Surabaya lebih modern, kita harus menggunakan pendekatan modern dalam bersosialisasi dengan masyarakat sekitar di lembaga kita, seperti itu. Yang kedua, inti dari pemikiran teori modern ini saling ketergantungan satu sama lain. Jadi sebuah organisasi itu dalam kita akan mengembangkannya, dia itu butuh aspek-aspek lain, karena itu saling ketergantungan. Di situ ada informasi. Kita dalam mengembangkan lembaga kita harus menggunakan media-media informasi di zaman sekarang ini. Energi, teknologi, tenaga manusia, individu, dana, ya. Dana itu penting menurut teori ini, ya. Jadi menurut teori ini sebuah lembaga itu bisa cepat kalau dananya cukup. Tanpa dana bisa, tapi kurang cepat. Jadi intinya ada faktor di situ. Adanya dana dengan tidak adanya dana itu lebih bagus dana ada, dan lain sebagainya. Berikutnya, dalam menganalisa sebuah organisasi dan manajemen modern menggunakan multidisiplin ilmu, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, demografi, statistik, psikologi, dan lain-lain. Jadi kita maksudnya di sini kalau mau mengembangkan sebuah organisasi, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan disiplin ilmu. Misalnya kita sebuah lembaga baru, yang pertama masyarakat menerima dulu, masyarakat menilai positif lembaga kita. Karena kita baru, maka harus masuk di hati masyarakat. Nah, kita bisa menggunakan ilmu sosiologi. Bagaimana cara mempengaruhi masyarakat, bagaimana cara mengerahkan massa. Jadi ilmu sosiologi yang berbicara itu. Yang kedua, misalnya politik. Oke. Misalnya kita adalah media massa. Apakah televisi, radio, media online, atau surat kabar. Misalnya tahun ini adalah tahun politik, ya, tahun pemilu umpama. Nah, di situ kan banyak para caleg ingin mengiklankan dirinya. Nah, kita memakai ilmu politik ini, bagaimana kita mengembangkan
dengan ilmu politik ini, ya. Contoh di situ, agar para calon legislatif itu mau beriklan, mau mengontrak lembaga media massa kita sebagai alat kampanye dia, gitu. Ini contoh ya, ada ekonomi, ya, ada psikologi juga di situ. Selanjutnya, yang sangat ditekankan dalam interaksi yang dinamis antar bagian-bagian organisasi sebagai komponennya dan antar organisasi dan dengan lingkungannya. Yang sangat ditekankan adalah sebuah interaksi yang dinamis dari teori modern itu. Jadi interaksi yang dinamis, interaksi yang harmonis, interaksi yang baik-baik saja, interaksi yang hangat. Jadi di dalam sebuah lembaga organisasi itu harus enjoy semua orang-orang di dalamnya, senang dia berada di dalam itu, semangat. Jadi kalau ada satu saja tidak merasa enjoy, itu masalah. Termasuk juga dengan dunia luar, dengan lingkungan sekitar. Ada masyarakat saja yang tidak suka hadirnya lembaga kita, itu suatu masalah. Satu saja orang di sekitar kita itu tidak suka dengan adanya lembaga kita, itu suatu masalah. Maka harus ditekankan akan dinamis. Di masyarakat itu harus merasa enjoy dengan adanya lembaga kita, begitu, lingkungan sekitar. Makanya kita perlu beradaptasi tadi, pendekatan apa ke masyarakat yang bisa kita pakai. Kalau di Madura ya pendekatan Islami yang kita pakai. Kalau di Surabaya itu tempatnya modern, daerah modern, kita menggunakan pendekatan modern, mungkin seperti itu. Antar bagian-bagian organisasi sebagai komponennya dan antar organisasi dengan lingkungannya, ya kita harus, semua ini harus dibuat dinamis, dibuat harmonis, dibuat hangat, dibuat enjoy. Ini adalah inti dari pemikiran teori modern OM. Tokoh-tokoh teori ini ada 5. Yang pertama Alfred Korzybski, yang kedua Mary Parker Follett, yang ketiga Kester A. Barnard, yang keempat Norbert Wiener, dan yang kelima Ludwig van Bertalanffy. Kita akan bahas satu persatu pemikiran dari kelima tokoh tersebut. Pertama, Alfred Korzybski, ya, bahwa menurutnya proses yang dinamis berasal dari kenyataan. Manusia hidup di 3 dunia, peristiwa, objek, simbol. Yang menjadi titik perhatian adalah masalah bahasa dan komunikasi. Jadi proses dinamis tadi kan inti dari pemikiran teori modern ini, bahwa sebuah organisasi itu harus dinamis. Nah, inti dari dinamis ini adalah berasal dari kenyataan. Jadi kita lihat kenyataan di dunia luar lembaga kita itu seperti apa perkembangannya. Nah, itu yang lembaga kita harus mengikuti. Misalnya lembaga luar itu sudah serba modern, serba canggih dan lain sebagainya. Lembaga kita harus mengikuti itu. Kalau di dunia luar itu sudah serba internet, maka lembaga kita harus juga aktif internet. Maka harus disediakan wifi di lembaga kita agar kita cepat mengakses informasi, karena di luar itu sudah serba cepat, serba internet, kira-kira seperti itu. Manusia hidup di 3 dunia, peristiwa, objek, simbol. Ini berhubungan dengan yang pertama tadi, ya. Manusia itu dia di luar lembaga kita hidupnya sudah mengikuti perkembangan zaman modern. Ketika masuk ke lembaga kita,
pekerjaannya juga harus sarana prasarananya modern, seperti itu. Komputernya yang terbaru, akses internetnya cepat di lembaga atau di kantor tersebut, seperti itu. Objek dan simbol, ya sama lah, kira-kira seperti itu penjelasannya. Kemudian yang menjadi titik perhatian adalah masalah bahasa dan komunikasi. Nah, ini yang terpenting. Jadi di dalam sebuah organisasi modern itu, cara berkomunikasi itu perlu ditata, ya. Karena ini sudah zaman modern, maka kita harus di dalam berbicara harus pandai memilih kosakata. Misalnya seorang pemimpin mau memarahi bawahannya, maka cara marahnya harus bijak, kira-kira seperti itu. Jangan sampai pemimpin itu marah seperti marah orang di pasar, seperti marah orang pedagang di pasar. Itu tidak benar menurut Alfred ini, ya. Jadi cara bahasa dan komunikasi itu harus tepat kepada bawahan, kepada anggota organisasi. Yang kedua ada Mary Parker Follett. Dia menyatukan keinginan individu dan organisasi. Jadi OM modern itu menyatukan keinginan individu dan organisasi. Individu adalah bagian dari organisasi, harus dipandang sebagai orang yang mempunyai keinginan dan peranan. Segala pekerjaan harus didasari atas semangat kerja tanpa mengorbankan keinginan individu maupun keinginan organisasi. Jadi begini, di dalam sebuah organisasi, sebuah lembaga itu, di situ banyak orang di dalamnya. Kalau hanya 1-2 orang gampang, tapi kalau sudah sampai 20 orang, 50 orang, setiap orang itu memiliki keinginan-keinginan. Setiap orang itu bergabung dengan organisasi kita, bekerja di perusahaan kita, keinginannya berbeda-beda. Mungkin memang keinginan utamanya dia tidak punya kerja, ingin bekerja, tapi keinginan yang lain beda-beda. Atau dia punya keinginan lain, kenapa dia bekerja di tempat kita atau bergabung dengan organisasi kita. Nah, bagaimana kita harus menyatukan semua keinginan itu di dalam sebuah konsep yang itu sejalan dengan tujuan organisasi. Itu harus diatur. Akhirnya nanti setiap orang yang bekerja di dalamnya itu bekerja berdasarkan semangat dia bekerja, bukan adanya keterpaksaan, ya. Baik keterpaksaan individunya atau keterpaksaan organisasi atau keterpaksaan perusahaan. Kalau keterpaksaan individu ini gampang, ya, dia bekerja tapi karena dia ditempatkan di bukan yang menjadi keahliannya, dia agak semangat. Nah, itu contohnya. Itu jangan sampai terjadi. Keterpaksaan organisasi itu seperti apa? Misalnya ada suatu karyawan itu tidak memiliki kemampuan yang menonjol, sudah kadang kita terima. Mungkin kita di dalam menyeleksi salah, jadi kita menemukan beberapa orang, mungkin sebagian kecil keahliannya itu di bawah rata-rata, mau dipekerjakan di tempat A tidak mampu, B tidak mampu, C tidak mampu. Perusahaan tuh bingung, organisasi bingung mau taruh di mana orang ini. Maka kita, karena sudah kadung kita terima, maka kita tempatkan di sebuah tempat yang sebenarnya perusahaan tidak ser kepada dia, karena dia kemampuannya masih di bawah rata-rata. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kemudian tokoh ketiga di situ ada Chester E. Barnard. Dia berbicara bahwa organisasi adalah suatu sistem sosial yang dinamis. Dinamis itu berkembang, ya, terus aktif begitu. Interaksi kerjasama antara individu dengan
tujuan memuaskan kebutuhan individu tersebut. Nah, di dalam sebuah organisasi itu merupakan interaksi kerjasama antar individu yang tujuannya memuaskan kebutuhan individu tersebut, ya. Di dalamnya itu adalah kerjasama orang-orang, dan orang-orang itu harus puas semua, harus beradaptasi dengan lingkungan. Individu, organisasi, dan pelanggan adalah bagian dari lingkungan. Oke, jadi kita harus akrab, harus harmonis dengan lingkungan, seperti itu. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi itu merasa puas semua ketika ada di dalam organisasi tersebut. Tidak kecewa dia masuk ke dalam organisasi tersebut, tidak kecewa dia bekerja sama di dalam organisasi tersebut, tidak kecewa dia bekerja di perusahaan tersebut. Tuh. Harus kita ciptakan, harus diciptakan sebuah organisasi modern, harus bisa menciptakan itu. Yang terakhir kita lihat individu, organisasi, pelanggan, ya. Mungkin di sini Kester ini mengibaratkan, menyontohkan itu sebuah perusahaan ada pelanggan adalah bagian dari lingkungan. Jadi maksudnya pelanggan di sini adalah sasaran kita membuat organisasi itu untuk apa, objek kita siapa, maka kita harus menjalin hubungan yang baik secara dinamis terus menerus. Misalnya kita membuat sebuah lembaga perguruan tinggi, lah siapa objek perguruan tinggi itu? Para pelajar. Maka kita harus, perguruan tinggi tersebut harus menjalin hubungan baik dengan para pelajar. Dengan sekolah-sekolah SMA harus menjalin hubungan baik agar sekolah-sekolah SMA tersebut, SMA sederajat, mau menyekolahkan para lulusannya, mau mengarahkan para lulusannya melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi kita. Kita juga harus menjalin hubungan baik, perguruan tinggi juga harus menjalin hubungan baik dengan para mahasiswanya, juga dengan para alumninya, para lulusannya, menjalin hubungan baik agar nanti para alumninya merasa puas dia lulus dari sana dan merekomendasikan kepada orang lain, masuklah ke perguruan tinggi di mana saya menjadi sarjana, kira-kira seperti itu. Oke. Berikutnya di situ ada Norbert Wiener yang keempat, tokoh keempat. Apa kata dia? Organisasi dan manajemen harus OM modern, harus terkomputerisasi. Jadi Norbert di sini menekankan bantuan sistem komputerisasi. Jadi sebuah lembaga modern itu harus ada komputernya, kira-kira begitu. Dan tidak hanya itu, komputernya juga harus mengikuti perkembangan, ya. Kalau di dunia luar space-nya sudah cepat komputernya dengan sistem apa begitu, maka lembaga tersebut biar bisa mengikuti perkembangan komputernya harus mengikuti perkembangan teknologi komputer yang ada, seperti itu. Yang kedua yang ditekankan di sini adalah adanya pengawasan dan koreksi yang sangat penting. Oke. Pengawasan itu penting menurut Norbert. Termasuk di sini karena Norbert berbicara tentang komputer, ada pengawasan melalui CCTV dan lain sebagainya. Dan setelah diawasi, anggota organisasi atau karyawan yang melanggar jangan langsung jangan langsung dimarahi, jangan langsung dipecat, jangan langsung diberhentikan, dikoreksi. Oke. Nah, dikoreksi, diperbaiki, ya. Harus bisa memperbaiki. Kita awasi, ada yang salah, dikoreksi, diperbaiki, dan dia setelah diperbaiki harus kembali benar, begitu. Dan menurut Norbert, dia menyatakan bahwa organisasi dan manajemen adalah suatu sistem yang terdiri dari input, proses, output, umpan balik atau feedback, lingkungan, dan multidisiplin ilmu. Jadi pemikiran yang ketiga dari Norbert ini ya.
bahwa sebuah organisasi itu inputnya harus bagus, prosesnya bagus, maka hasilnya juga harus bagus, ya. Ada umpan balik di sini, ya. Kalau kurang bagus, kenapa kok kurang bagus, ya? Jangan-jangan inputnya kurang bagus, jangan-jangan proses kurang bagus, dan lingkungan harus diperhatikan, ya. Lingkungan ini yang mempengaruhi input, seperti itu. Jadi kalau ada istilah, kita sering mendengar istilah input, proses, output, ini salah satunya muncul pertama kali dari Norbert, begitu. Kemudian di sini ada multidisiplin ilmu, umpamanya ada masalah, di dalam menyelesaikan masalah kita bisa memakai ilmu apapun tergantung masalahnya. Kalau itu ada karyawan memiliki masalah keluarga, kemudian masalah keluarga itu mengganggu pekerjaan dia ketika di kantor, kita bisa menggunakan ilmu psikologi di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira seperti itu. Lanjut, yang kelima terakhir, di situ ada tokoh bernama Ludwig van Bertalanffy, ya. Dia menyatakan bahwa teorinya dikenal dengan falsafah teori modern. Jadi teori dari Ludwig ini dikenal dengan teori dengan falsafah teori modern. Menurutnya, organisasi adalah masalah utama dalam kehidupan. Manusia bisa eksis sampai sekarang karena menjalankan organisasi dan manajemen dalam kesehariannya. Jadi menurut Ludwig ini, ilmu organisasi dan manajemen itu sangat penting. Manusia bisa eksis sampai sekarang, mulai zaman dulu, mulai zaman purba berkembang semakin modern, karena mereka menjalankan sebuah organisasi dan manajemen yang baik dalam kesehariannya. Maka di dalam kita menjalankan sebuah OM ini harus titik tekannya kepada manusia, begitu, ya. Seperti itu, mengikuti perkembangan kehidupan manusia, seperti itu. Berbicara tentang organisasi dan manajemen sama dengan berbicara tentang masa depan manusia. Kemudian dia menggunakan pandangan dinamis, sistem interaktif, multidimensi, multilevel, dan probabilitas, ya. Multidisiplin ilmu tadi di dalam menganalisa. Jadi menurut Ludwig ini, selama masih ada kehidupan, maka selama itu organisasi dan manajemen itu akan ada dan terus berkembang. Maka di dalam kita akan mengelola, kita jangan jauh-jauh dari perkembangan hidup manusia, kira-kira seperti itu, ya. Misalnya begini, kita prediksi, ya, ini contoh, ya, 10 tahun lagi manusia itu butuh apa sih kira-kira, dengan kita analisa dari sekarang ini zaman sudah canggih, kira-kira 10 tahun lagi itu kan kalau mengikuti kebiasaan akan terus semakin canggih. 10 tahun lagi itu kira-kira manusia butuh apa? Nah, kalau kita mau membuat sebuah perusahaan dagang, membuat sebuah pabrik, kita harus bisa menghasilkan barang yang 10 tahun ke depan barang itu dicari manusia yang masih hidup 10 tahun lagi. Apa kira-kira? Ya mungkin kalau kita melihat sekarang itu sepeda motornya dipakai manusia, rodanya 2, mungkin kita bisa memikirkan sepeda motor yang rodanya satu atau tanpa roda. Nah itu 10 tahun lagi bisa jadi. Kenapa tidak mungkin? Mungkin dulu namanya sepeda biasa itu pakai tenaga manusia, ya, pakai pedal. Tapi sekarang sepeda biasa sudah menggunakan mesin tanpa pedal, listrik. Itu contoh, ya, menurut Ludwig ini. Maka kalau organisasi dan manajemen yang kita kembangkan itu mengikuti perkembangan manusia, mengikuti kebutuhan manusia, maka akan eksis. Kira-kira seperti itu.
Oke, itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.